Setiap orang itu pasti punya keinginan, bahkan banyak yang diinginkan. Tapi tidak semuanya kemudian bisa tercapai dalam hidupnya. Kalau kita buat daftar atau list keinginan-keinginan itu, mau berapa halaman? Sulit juga kita menentukan berapa jumlah halamannya. Kenapa? Banyak keinginan kita itu. Ada keinginan yang kita apa secara terbuka bisa menyampaikan kepada yang lain. Tapi ternyata tidak sedikit juga keinginan-keinginan kita itu yang mau diceritakan tuh malu. Jane yo pengen, ya. Tapi malu. Ya. Malu itu mungkin karena tidak lazim, barangkali kita berpikir itu sesuatu yang mustahil, ya. Atau mungkin itu terlalu tinggi, kekarepan dan kegayuhannya itu. Tapi itulah manusia, pasti selalu punya keinginan. Nah, selama keinginan itu baik, tidak masalah. Yang perlu dikoreksi itu kalau keinginan yang dimaksud adalah keinginan yang buruk, ya harus cepat-cepat dihapus dari daftar keinginan. Ya. Kalau keinginan-keinginan itu sifatnya mubah, ya juga tidak masalah. Ya. Keinginan-keinginan yang mubah, yang tidak mengganggu atau merusak konsentrasi ibadah, itu tidak masalah. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang mubah. Nah, ketika kita dihadapkan pada kenyataan dan fakta bahwa keinginan-keinginan itu sulit untuk kita wujudkan, ya. Pengen punya tanah sendiri misalkan, ya. Karena selama ini masih numpang di rumah orang tua, mau beli tanah nggak punya uang, ya. Atau lebih lanjut lagi, ingin menyiapkan untuk setiap anak sebidang tanah, ya. Itu keinginan atau bukan itu? Pak Win anaknya berapa? 6. Sudah disiapkan 6 bidang tanah untuk 6 anaknya? Belum. Tapi punya keinginan ke arah sana? Ada. Bahkan bukan cuma sebidang tanah, berikut dengan bangunan di atasnya, ya. Itu namanya keinginan, ya. Ada yang ingin berangkat umroh misalkan, Mas Miko ingin boten? Ingin. Tapi sudah berangkat belum? Belum. Ya, itulah keinginan, ya. Yang pengen makan durian sore ini ada? Oh, Mas Heru, ya, kan? Yang pengen nikah ada di sini? Oh, ada. Yang bujang-bujang ini loh, ya kan? Siregar, Fajri, Muklas, apalagi mungkin 3-4 tahun lagi Fawaz, Alifan termasuk ya? Ya, termasuk. Itulah keinginan-keinginan kita itu banyak. Yang sedang sakit ingin sembuh, ya kan? Yang sudah semakin tua maunya tetap muda, ya. Yang sekarang sudah boyoen, ya kan? Punya keinginan supaya ya tidak boyoen lagi, gitu. Walaupun ada Pak Badar di sana yang bisa menerapi, ya tetap boyoan itu nggak bisa dihilangkan. Begitu Pak Badar ya. Yang paling cuma dibuat durasi dari satu cerita boyoan ke cerita boyoan berikutnya agak lama, gitu aja. Terus nanti udah lupa, ngangkat lebih berat lagi, boyoan lagi. Apa? Jamoni. Ya. Yang punya kesulitan-kesulitan supaya kesulitannya itu terangkat. Ya. Artinya manusia itu punya banyak keinginan. Dan kita sadar bahwa keinginan-keinginan itu tidak semuanya bisa tercapai di dunia. Tapi apa kemudian keinginan-keinginan itu pada akhirnya tidak bisa tercapai? Jawabannya pasti bisa tercapai. Pasti itu. Gak mungkin tidak. Setiap daftar yang kita buat, saya ingin ini, ingin itu semuanya. A, B, C, D, E, AA, BB, CC, DD, AAAA, BBBBB, ya kan? Kalau buat list kan begitu. Kalau udah sampai A sampai Z ternyata masih belum cukup, kan kembali ke AA lagi. Ya.
Tapi yakinlah ada kesempatan untuk mewujudkan itu semua. Di mana itu? Kalau tidak bisa diwujudkan di dunia, berarti pasti terwujud, pasti loh. Yang penting syaratnya terpenuhi. Yang penting masuk surga. Kalau sudah masuk surga itu apapun yang diinginkan pasti terpenuhi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Az-Zukhruf. Surat Az-Zukhruf. Karena itu sebenarnya rangkaian ayat. Ya, supaya lebih lengkap kita memahami rangkaian ayat itu perlu kita baca, bukan hanya ke syahidnya. Syahidnya itu kan langsung walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Kita baca surat Az-Zukhruf ayat 70, dari ayat 70 sampai 73. Allah berfirman, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Orang-orang yang beriman besok pada hari kiamat akan dipersilahkan udkhulu al jannah. Artinya apa? Udkhulu al jannah. Yang belajar di Rasulullah Pak Ali Juruk. Udkhulu, masuklah, al jannah, surga, antum, kalian, wa azwajukum, dan istri-istri kalian, tuhbarun. Nah ini yang jarang. Tuhbarun itu dalam keadaan bahagia sebahagia-bahagianya. Jadi masuk surga itu bukan tentang bisa masuk surga saja, tapi bagaimana berjuang bersama-sama dengan pasangan hidupnya, sama-sama masuk surga. Karena ayatnya wa azwajukum, bukan cuma udkhulul jannata antum, masuklah kalian semua ke dalam surga, tapi wa azwajukum. Jadi kalau Mas Sani berdoa ya bukan cuma ya Allah masukkan aku dalam surgamu, tapi Allah masukkan aku, istriku, anak-anakku, keluargaku ke dalam surga. Tambahkan lagi bapak ibuku, bapak ibu mertuaku. Jangan bilang Allah maha tahu, nggak usah disebut satu persatu. Ya, karena Allah itu semakin suka kalau yang kita minta itu semakin terperinci, semakin detail itu Allah semakin suka. Nah ayatnya itu jelas, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Nah di surga itu apa? Yutafu alaihim bisihafin min zahabin wa akwabin. Di surga itu akan dilayani oleh para pelayan-pelayan. Ya. Mereka itu akan mengelilingkan itu mengedarkan. Kok mengedarkan? Bahasa Jawanya apa? Meladeni. Mengelilingkan itu apa? Yutafu, dari tawaf. Tawaf kan muter. Ya, tawafa yatufu yutafu. Jadi para pelayan-pelayan itu akan mengedarkan. Ya. Mengedarkan bisihafin. Sihaf itu aneka macam media untuk menghidangkan makanan. Piring, gelas, nampan, itu namanya sihaf. Min zahabin, Pak Tris, apa artinya min zahabin? Terbuat dari apa alat-alat itu? Dari emas. Kalau di dunia kan nggak boleh kita pakai alat yang terbuat dari emas untuk makan minum, ya kan? Ini kan gelas dari emas, bejana dari emas. Tapi besok di surga semuanya terbuat dari emas. Wa akwabin, akwab itu jamak taksir dari kub, gelas. Ya. Sudah. Selanjutnya Allah berfirman wa fiha, apa artinya wa fiha? Dan di dalamnya, di dalam apa ini? Di dalam surga. Ma, apa-apa, tashtahihil anfus, yang diinginkan oleh setiap jiwa. Wa taladzul a'yun, dan membuat mata itu menjadi lezat. Artinya apa? Menyenangkan pandangan. Terus itu apa itu yang dimaksud? Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam tafsir, beliau mengatakan wa hadza lafdzun jami'un. Lafaz yang kita baca dalam ayat itu sifatnya umum. Ya. Apa saja Abang Pak C yang sudah belajar fikih, kaidah fikih, usul fikih? Di dalam surga itu semua yang diinginkan oleh jiwa dan semua yang menyenangkan pandangan. Apa saja itu Abang Pak C? Kata Al-Imam Sa'di, umum loh ini. Apa saja itu?
Hah? Abang Pace ini sudah memikirkan surga ini. Ya. Jadi Allah kan berfirman Abang Pace, wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di dalam surga itu semua yang diinginkan sudah disiapkan dan tersedia. Dan semua yang membuat pandangan itu menjadi sejuk. Kata Al-Imam As-Sa'di, ayat ini umum sifatnya. Karena umum berarti mencakup semuanya. Apa saja semuanya itu? Contoh-contohnya apa? Kita tes ini, antum termasuk yang lulus kitabnya As-Sa'di apa enggak? Udah lulus 2 kali loh. Apa saja? Pasangan. Nomor 1 Bang Pace pasangan. 2, buah-buahan. Lanjut. 3 sampai 5. Aneka apa? Bermacam-macam apa? Pakaian. 3, 4. Sungai-sungai. 4, 5. Apa yang Abang Pace inginkan di surga besok? Hanya makan buah kah? Apa? Rumah, tempat tinggal. Baik, kita nilai Abang Pace bagaimana kemampuannya untuk menafsirkan. Ya kan? Kita baca, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ya'ti ala kulli na'imin wa farahin wa qurrati ainin wa sururi qalbin. Jadi semua yang di surga itu adalah kenikmatan, kebahagiaan yang menyejukkan pandangan, hati damai dan tentram. Fakullu mashtahadhun nufus. Semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa saja itu? 1 nih Abang Pace, min mata'im, makanan-makanan. Wa masyarib, minuman. Wa malabis, pakaian. Wa manakih, pernikahan. Yang dimaksud pernikahan di sini yang kalau Abang Pace tadi pasangan, ya. Yang dimaksud lebih dari itu, artinya hubungan intim, ya. Kemudian waladzatul uyun, ya. Demikian juga hal-hal yang membuat mata itu menjadi sejuk, seperti min manadhir hasanah, pemandangan-pemandangan yang indah, wa asjarin muhdiqah, pohon-pohon yang lebat, wa ni'amin muniqah, dan kenikmatan-kenikmatan yang memuaskan, wa mabanin muzahrafah, dan bangunan-bangunan yang penuh dengan hiasan. Ini yang disebutkan Abang Pace tadi, rumah. Fa innahu hasilun fiha mu'addun li ahliha. Semua itu tadi ada di surga, sudah disiapkan di sana, ala akmalil wujuh wa afdhaliha, sempurna dan yang terbaik. Jadi kalau di sana itu, kalau musim hujan sini sekarang apa keinginan kita? Rumah tidak bocor. Itu keinginan atau bukan itu? Keinginan. Kalau pingin punya rumah tidak bocor, nggak mungkin di dunia. Ya. Ada Mas Heru bangunan di dunia ini yang tidak bocor kalau hujan? Bandara saja bocor loh. Betul nggak? Bandara. Gedung-gedung bertingkat itu bocor apa enggak Mas Heru? Paling enggak rembes, ya itu bocor itu ya kan. Paling enggak rembes. Di dunia begitu, enggak mungkin. Pokoknya kalau jenengan itu pingin punya rumah tidak bocor itu malah mumet. Itu nambah masalah namanya, nambah pikiran. Enggak ada di dunia ini yang bisa selamat dari hal-hal seperti itu, enggak ada. Kalau mau pingin rumah tidak bocor ya di surga. Nah, kalau pingin punya rumah dan tempat tinggal yang yang bebas dari perawatan, ya, bebas dari perawatan, ini cuma di surga. Di surga. Nah, itu. Ya kan kalau kita kan mengeluh, ya kan ini bocor, ini catnya udah mengelupas, katanya catnya ini bisa bertahan lama. Ya enggak ada. Itu jadi cat terbaik sedunia itu kalau sekali cat kemudian enggak mengelupas itu. Ya pasti perusahaan cat itu akan memperhitungkan sekian waktu, sekian tahun akan mengelupas supaya catnya payu. Ya. Kalau seumur hidup catnya itu
nggak mengelupas, wah hebat itu. Kabel listrik gimana Mas Adnan? Ada yang anti putus sampai selamanya? Nggak ada. Paling lama berapa tahun? Paling lama 5 tahun. Kalau lampu bolam, setahun. Memang dibuat seperti itu. Nggak ada kok lampu sekali beli terus selamanya hidup terus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Memang dibuat begitu. Itulah dunia. Jadi yang kita inginkan ini awet, ini bertahan lama, ini selamanya. Itu hanya bisa terwujud ketika sudah masuk surga. Sekarang wataladzul a'yun, membuat mata itu menjadi sejuk. Sekarang banyak nggak yang membuat mata kita itu memandangnya jadi apa, sumpek misalkan, sampah di mana-mana ya kan. Ini yang kotor, itu yang nggak rapi, ini yang amburadul, ini yang berantakan. Kalau mau pemandangan itu tidak menyesakkan mata, itu tempatnya hanya satu, di mana di surga. Itu sebentar atau sementara. Allah berfirman, wa antum fiha khalidun. Pak Ripto. Artinya Pak Ripto, wa antum, dan kalian fiha khalidun, kekal. Jadi sudah semua keinginannya tercapai, kekal lagi. Pak Ripto punya keinginan apa sekarang? Yang paling diinginkan apa? Nggak apa-apa, kita keluarga semua kok. Bu Ripto dengar juga nggak ada masalah. Apa yang paling diinginkan Pak Ripto sekarang? Untuk membesarkan hati kita gitu loh. Apa Pak Ripto? Pengen umroh. Sana nanti Baitul Ma'mur sana ya kan. Betul nggak? Baitul Ma'mur itu kan menurut riwayat sejajar dengan Ka'bah itu. Sidratul Muntaha ya kan. Insyaallah kan ini. Bisa Pak Ripto. Insyaallah. Kalau keinginan dunia, apa yang diinginkan? Apa sudah putus, termasuk zuhud yang udah putus tadi pagi itu? Apa? Nomor 1. Masih ada yang diinginkan? Rumah mungkin, kendaraan barangkali. Apa? Sekali nanam melon satu buah, satu biji ini loh. Satu biji terus yang tumbuh 10 langsung, tapi sama-sama sehatnya, sama-sama gedenya. Mungkin nggak di dunia ini? Orang mungkin Mas Heru. Jenengan tuh kalau nandur melon tetap kon milih, harus ada yang dikorbankan. Mana? Berapa? Oh iya maksimal, karena wis konaah itu ya kan. Itu satu biji itu suruh menyisakan berapa Mas? Kalau pengen maksimal? 2. Pernah 3? 4. Hasilnya? Lumayan. Sing siji gede, sing siji luwih cilik kan. Nggak bisa sejajar. Tapi kalau misalkan suatu saat besok, mudah-mudahan jenengan masuk surga dan saya juga ikut menyaksikan. Dan jenengan ya Allah ngobrol. Nah itu. Biyen papat angel to Mas Heru. Saya ingin jenengan ngersake piripun 1, 20 misalkan. Mungkin nggak? Mungkin banget. Di surga begitu. Kan itu. Artinya apa? Dari poin ini yang ingin saya sampaikan adalah kita lanjutkan, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang belum ditanya, Pak Kahir. Belajar bahasa Arab juga enggak Pak Kahir? Boten, aman. Mas Agus belajar juga enggak kalau malam di Rumbel? Sekarang udah enggak? Oh, apa? Lolos. Oh, semuanya sekarang enggak, ini Mas libur memang. Mas Agus, watilka, apa artinya watilka? Tilka itu isim isyarah. Dan itulah al-jannatu, surga, allati, alladzi, alladzani, alladzina, karena sudah enggak pernah ini masalahnya. Dibantu sama Mas Widi. Nah, Mas Widi. Allati yang uristumuha, dari waritha. Uristumha, diwariskan untuk tum. Antum. Ah, diwariskan kepada kalian. Apa yang diwariskan? Surga itu, itulah surga yang diwariskan untuk kalian. Bima kuntum ta'malun. Bima,
bima dengan ma kuntum tak malun. Ya, tak malun. Artinya untuk bisa masuk surga. Nah, ini kuncinya. Ya kan? Kalau mau masuk surga yang di sana semua keinginan itu tersedia, berarti harus tak malun. Apa artinya tak malun? Beramal. Tambahkan lagi ternyata Mas Siswanto. Nah, sudah disebutkan macam-macam kenikmatan tadi, ternyata ada nikmat yang lebih khusus, Mas. Apa itu? Lakum, melanjutkan Mas Siswanto. Lakum fiha, di dalamnya fakihatun. Nah ini fakihatun, fruit, buah-buahan. Jadi buah itu memang suatu nikmat yang luar biasa. Ini ada menu buah nggak sore ini? Oh, paling enggak kurma, betul. HP. Dan buahnya kathiratun, Mas Siswanto. Banyak. Minha tak kulun. Kalian makan. Makan. Masya Allah. Hah? Terjemahan lu. Wih, Mas Sunarto itu. Pelakunya Mas Sunarto itu. Karena Mas Siswanto kan konsentrasi menjawab. Mas Sunarto masih punya memori untuk buka Google terjemahannya apa. Bisa ngandani, enggak apa-apa. Itu bukan suatu kesalahan. Jadi itu poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa kita itu punya banyak keinginan. Kalau tidak tercapai di dunia, tidak usah berkecil hati, jangan sedih. Kan itu. Semua keinginan itu pasti terwujud. Yang penting masuk surga. Untuk bisa masuk surga, bima kuntum ta'malun, harus beramal.